Kali ini, gue akan bahas siapa yang sebenarnya mengontrol semua uang kita. Beberapa video belakangan, kan gue sering bahas tentang cryptocurrency, gue sering bahas tentang sistem keuangan. Tapi gue nggak pernah benar-benar bahas siapa sih yang mengontrol uang kita. Dan gue rasa, kalau kalian mau ngerti tentang kripto, kita harus ngerti dulu tentang fundamental dari apa itu uang. Siapa sih sebenarnya yang mengontrol uang kita. Maka dari itu, gue akan mulai video ini dengan gue akan terjemahin salah satu quotes dari Henry Ford. Quotes adalah berikut. Untungnya, masyarakat tidak mengerti tentang konsep perbankan dan sistem moneter. Karena kalau mereka mengerti, saya percaya akan ada revolusi besok pagi. Itu adalah quotes dari Henry Ford. Arti dari quotes itu apa? Bahwa masyarakat itu punya pengetahuan yang sangat cetek terhadap apa? Terhadap sistem moneter kita, terhadap sistem keuangan kita, terhadap sistem central banking dunia. Di sini gue akan coba untuk buka sedikit ya pemikiran kalian terhadap apa yang sebenarnya terjadi di dalam sistem perbankan kita dan betapa jahatnya sistem central banking. Ini semua adalah pengetahuan yang gue rangkum selama kurang lebih 7 tahun berkecimpung di dunia financial market. Pertanyaan paling sederhana sebelum kita sibuk mikirin central banking, kita sibuk mikirin siapa sih yang kontrol uang, kita harus tanya pertanyaan fundamental dulu, yaitu apa itu uang? Ini ada yang mungkin jawabnya berbeda-beda. Oke, misalnya gue pernah dulu ngomong store of value. Ada yang bilang uang itu adalah alat tukar. Tapi apa sih sebenarnya uang itu? Kita nggak pernah diajarin ya, mau kita di sekolah, mau kita di kuliah, sama guru-guru kita tentang gimana sih caranya uang bekerja dan apa itu sebenarnya uang. Kita itu diajarin ya dari kecil bahwa uang itu adalah sesuatu yang susah dicari. Kita diajarin mungkin sama orang tua kita untuk menabung di celengan, ya kan, celengan ayam. Kita tabung, karena uang itu susah dicari. Jadi harus berhemat, harus simpen uang karena uang itu susah dicari. Jadi apa yang kita lakukan, kita sekolah ya kan, dapat nilai yang bagus, kita lulus, kita ke kuliah juga cari nilai yang bagus untuk bisa magang di perusahaan ya, magang di perusahaan lalu pelan-pelan naik tangga korporat jadi manajer dan lain-lain. Uang itu susah dicari, harus dicari dengan kerja keras, dengan tukar waktu kita dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Nah, itu adalah pemikiran-pemikiran yang ditanamkan ke kita sejak kita kecil. Nah, tapi di sini kalian bingung gak sih? Katanya uang susah dicari. Tapi kenapa bank sentral tuh bisa print uang dari angin? Kalau misalnya kita ciptain uang ya, kita nge-print uang sendiri misalnya di rumah, itu kan dibilang pemalsuan uang dan kena pidana. Sedangkan itu hal yang dilakukan sama bank sentral, print uang tanpa basis underlying apapun. Jadi bingung kan kalian sebenarnya? Uang itu cara kerjanya bagaimana? Di sini gue akan kasih contoh ya, pakai dolar. Kenapa? Karena dolar itu adalah reserve currency-nya dunia. Uang kertas ya, kertas formatnya US dollar itu hanya 4-8% dari total semua uang yang beredar. Nah, kalian ada yang pernah mikir kayak gini nggak? Karena ini pemikiran yang gue sebenarnya punya dari kecil, tapi gue nggak pernah punya jawabannya. Uang itu kan di print ya. Kita kasih contoh pakai US dollar. US dollar itu kan di print karena kita tahu bahwa untuk ngeprint uang aja itu kan ada value-nya pasti. Ada butuh uang untuk ngeprint uang. Dari setiap 10 dolar note itu mereka harus keluarin uang senilai 3 sen. Jadi harga untuk print uang, kan uang cuma ada dua, antara dia formatnya kertas atau formatnya koin. Untuk yang kertas, tiap 10 dolar note di US itu butuh 3 sen. Jadi tiap keluar tuh ya, tiap ke print 10 dolar, mereka udah untung 9,97. Kalian banyak yang nggak tahu nih bahwa mereka aja cuan dari ngeprint uang. Kalian bayangin, mereka cuan 9,97 dari tiap ngecetak 10 dolar note. Nah, ini uangnya masuk kemana? Uangnya akan masuk ke dalam tax revenue pemerintah, namanya seigniorage. Kita tahu bahwa konsekuensi dalam ngeprint uang dalam jumlah yang banyak tentunya ada, yaitu inflasi. Dimana kalau misalnya harga apel itu udah setara sama misalnya 1 juta dolar, dolar itu udah nggak ada artinya. Nah, ini beberapa negara yang udah terjadi sebenarnya, seperti contohnya Argentina, Venezuela, dan kita lihat juga di Zimbabwe. Jadi uang itu di sana udah digambar-gambar, dibuang-buang di jalanan, orang pakai gotong-gotong, pakai truk. Kenapa? Karena uang itu udah nggak ada artinya ketika udah terjadi namanya hyperinflation. Nah, sebenarnya uang itu adalah tolak ukur value. Anggap fiat itu seperti tolak ukur value yang terus tergerus dari inflasi. Di chart ini ya, kalian bisa lihat dari USD relative purchasing power. Jadi dia nilainya terus tergerus turun. Untuk bisa masuk lebih dalam lagi ke pertanyaan fundamental, yaitu apa itu uang, kita harus lihat uang seperti ini. Kan uang itu kita tahu bahwa itu adalah tolak ukur value ya. Tapi apa sebenarnya value itu sendiri? Jadi kayak misalnya kita balik ke zaman dulu, kita tinggal di sebelah sungai. Kita punya dua opsi untuk misalnya mau nangkep ikan. Kita mau keluarin banyak waktu kita untuk nangkep pakai tangan, atau kita buang misalnya 3 jam, 4 jam waktu kita untuk cari kayu, ya, bikin kayunya jadi tajam, bikin rapih jadi tombak. Jadi kita nangkap ikannya ntar ke depannya lebih gampang. Nah, tombak ini memiliki value. Kenapa? Karena kita membutuhkan waktu untuk bikin tombak ini. Jadi sistem barter itu misalnya orang punya apel berapa, tuker sama tombak yang kita bikin buat dia gampang nangkap ikan. Jadi sebenarnya konsep value dari paling dasar adalah waktu. Nah, sebelum tercipta uang, untuk
penukaran value atau waktu ini, orang menggunakan yang namanya emas. Emas atau bahkan kain di zaman 130 BCE China. Jadi waktu itu masih zaman di Cina pakai kain. Tapi akhirnya ini kita menggunakan yang namanya emas. Dulu sempat juga pakai garam. Yang paling lama, yang standard test of time itu adalah logam mulia atau emas. Nah, tapi pertanyaannya kenapa dari emas itu bisa berubah ke uang kertas ya? Kenapa dari emas bisa berubah ke fiat? Karena kalau misalnya gini, kita mau beli kopi deh. Kita mau beli kopi, itu harganya 1 keping emas. Tapi 1 keping emas itu value-nya terlalu tinggi untuk secangkir kopi. Jadi yang dilakukan apa? Tercipta bank pertama itu karena kepingan emas itu ya dititipin di bank. Terus mereka keluarin note. Mereka keluarin note bahwa satu kertas ini menjamin kalian punya 1/10 dari kepingan koin tadi. Ya, jadi 1/10 ini bisa dipakai untuk beli kopi. Karena kalau tukar sama 1 keping terlalu banyak kan. Jadi dia bikin ini adalah perjanjian, ini kalian punya 1/10 dari emas kepingan tadi. Itu diciptakan uang kertas itu pertamanya karena kayak gitu. Jadi uang itu pada konsep dasarnya itu adalah sebuah store of time. Contohnya apa? Kalau misalnya gini, kita mau beli makanan ya, kita mau beli makanan dari Gojek. Kita keluarin uang untuk bayar drivernya, kita keluarin uang untuk bayar makanannya. Makanannya kita bayar ke restoran yang itu mereka punya banyak chef di sana misalnya. Kita bayar ke drivernya untuk tukar waktu apa? Untuk kita nggak usah ngambil ke restorannya, jadi kita bayar driver Gojek, waktu driver Gojek. Jadi yang kita bayar sebenarnya adalah waktu dan uang itu adalah store of time. Nah, kita kan udah dapat gambaran ya tentang apa itu uang sebenarnya. Tapi kita harus tahu siapa sebenarnya mengontrol semua uang ini. Ini dimulai sejarahnya tahun 1694, di mana Inggris itu perang selama 50 tahun berkelanjutan. Akibatnya apa dari perang selama 50 tahun ini? Ya tentunya habis ya, nggak punya uang lagi. Lalu para politisi bingung, mereka mau lakuin political campaign-nya kayak gimana? Uangnya udah nggak ada lagi. Nah, para politisi ini butuh uang untuk ya kebutuhan politik mereka. Tapi uangnya udah habis karena dipakai perang terus-terusan selama 50 tahun. Maka salah satu banker jenius bernama William Paterson itu kasih saran, gimana kita bikin sebuah entitas baru yang terpisah dari pemerintahan, yang bisa pinjemin uang ke pemerintahan dengan uang yang dicetak dari angin. Jadi ini adalah titik mulai lahirnya central banking di dunia. Bank sentral itu memiliki sebenarnya kekuatan di atas politisi manapun, hukum, pemerintahan manapun, bahkan negara. Nah, ini adalah sebuah konsep yang dicoba berkali-kali waktu itu di Amerika. Jadi mereka mau ngambil konsep central banking di Inggris yang diciptakan William Paterson ini untuk dibawa ke Amerika. Tapi ini gagal. Sampai akhirnya ada beberapa banker yang mau mencoba untuk meng-establish central banking di Amerika. Di tahun 1910, tepatnya bulan Desember, ada 6 orang paling influential di dunia finansial, yaitu ada Paul, ada Nelson Aldrich, ada Frank Vanderlip, Benjamin Strong, Henry Davidson, Charles Norton, dan Abe Andrews. Ini meeting dilaksanakan selama 9 hari lamanya, dan mereka menciptakan namanya The Federal Reserve, atau yang kita tahu sekarang The Fed. Ini pertemuan dilakukan dengan sangat rahasia, jadi nggak ada satupun reporter yang meliput. Ini 6 orang paling berkuasa di dunia waktu itu ya. Jadi ini 6 orang buat kalian dapat sedikit gambaran seberapa berkuasa 6 orang ini. 6 orang ini punya 1/4 harta satu dunia. Jadi 1/4 harta satu dunia ini cuma dipunya 6 orang ini. Dan mereka ketemu waktu itu di Amerika untuk establish the Federal Reserve System. Nah, ini adalah kebohongan yang sebenarnya mereka bawa. Ya, mereka bilang the Federal Reserve ini dibikin untuk menstabilkan ekonomi, untuk menjaga ekonomi dan lain-lainnya ke masyarakat. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah apa? Kalau sampai Bill Federal Reserve ini tembus sama Kongres, yang bisa dilakukan sama mereka 6 orang ini adalah kemampuan untuk mencetak uang dari angin. Jadi ini sangat sebenarnya bahaya. Gak cuma mencetak uang dari angin, tapi meminjamkannya ke pemerintahan Amerika dengan mendapatkan bahkan bunga lagi. Ini sebuah sistem yang menurut gue pribadi itu bisa membuat ketidakstabilan sosial yang sangat tinggi, bisa bikin ekonomi itu dibikin roller coaster. Mereka bisa kapan maupun mereka mau, mereka merubah keputusan mereka untuk market itu turun, untuk market itu naik, untuk ngeprint uang. Jadi semuanya itu mereka yang kontrol dunia ini. Dimana kalau kita perhatiin setiap krisis, orang miskin akan makin miskin dan orang kaya akan makin kaya. Ini akan membuat kesenjangan sosial yang tinggi di semua bagian dari dunia. Dan bill ini dinamakan Federal Reserve Act di tahun 1913. Jadi mereka berhasil menipu publik dengan cara yang sangat pintar. Jadi ini caranya mereka. Mereka bilang ya, mereka sebar di banker-bankernya bahwa banker itu ngelawan untuk bikin Federal Reserve ini. Jadi semua bank-bank besar di Amerika ngelawan, bilang, oh kalau ada bank sentral nanti kita semua mati. Nah, jadi publik kan sebenarnya publik benci sama para banker kan. Publik benci dengan orang kaya. Jadi publik mikir gini, kalau misalnya para banker ini benci sama Federal Reserve ini, mereka pikir, oh ini berarti ini hal yang baik, karena banker yang jahat ini benci ini. Jadi Federal Reserve adalah hal yang baik, dan akhirnya billnya tembus di Kongres. Jadi mereka pintar banget. Padahal itu semua teman-temannya mereka. Mereka yang orchestrate untuk bikin PR seperti itu di publik. Federal Reserve ya, atau The Fed sampai hari ini adalah entitas paling berkuasa di Amerika. Ini sebenarnya kalian banyak yang salah. Banyak kira Federal Reserve itu satu dengan pemerintahan. Enggak. The Fed ini adalah independent agency.
Mereka nggak tunduk pada pemerintahan. Tidak ada satupun government agency yang bisa ambil action terhadap Federal Reserve. Tidak ada audit, tidak ada yang ngeliatin ngapain Federal Reserve ini. Mungkin kalian yang nonton video ini bingung, apa hubungannya sama gue? Ini kan di US, Federal Reserve Central Banking kan US dollar. Apa hubungannya? Ini adalah sistem yang dicontek sama semuanya bank sentral ya. Contohnya apa? ECB Euro sistemnya Eropa, bahkan Bank Indonesianya Indonesia. Semuanya tuh contek sistem Federal Reserve ini sama. Negara yang nggak punya bank sentral cuma 3, Iran, Kuba, dan Korea Utara. Semuanya itu punya. Jadi ini ngaruh ke kehidupan kalian. Nah, kita tahu sejak selesainya Perang Dunia Kedua, US dollar itu dinobatkan menjadi World Reserve Currency atau mata uangnya dunia. Jadi tentunya semuanya ada korelasinya ya, US dollar ke the Fed dan the Fed ke semua central banking system yang ada di seluruh negara. Dan semua mata uang, lu mau ngomong rupiah, yen, mau ngomong apapun, itu semuanya di backing sama US dollar karena itu World Reserve Currency-nya. Nah, sejak Perang Dunia Kedua, kan USD itu dinobatkan sebagai World Reserve Currency. Diciptakanlah Bretton Woods System. Jadi artinya apa? Setiap US dollar itu ada emas yang nge-backing di belakangnya. Makanya pada zaman itu, kalian perhatiin, currency itu semua sangat stabil. Nggak fluktuatif kayak sekarang. Jadi US dollar dan semua yang ke-pack sama US dollar, semua currency lain itu sangat stabil karena Bretton Woods System ini. Tapi karena US dollar itu hancur pada tahun 1971, itu kan waktu 1971 itu ada ketidakstabilan makroekonomi ya. Ada juga perang Vietnam War. Jadi yang dilakukan apa? Richard Nixon putusin pack antara US dollar dan juga emas. Jadi US dollar tuh udah floating aja ke atas. Nggak ada jaminannya lagi. Jadi 1 US dollar tuh udah nggak ada emas yang backing sama sekali pada tahun 1971. Nah, coba kalian pikir ya, kan gue bilang tadi semuanya terkorelasi ya, bank sentral di US sama bank sentral bahkan di Indonesia. Sekarang 1971 USD yang tadinya stabil pakai emas, sekarang nggak ada emasnya lagi. Mereka print nih ya kan, mereka print US dollar dan semua currency itu di-pack sama US dollar. Kalian bayangin, jadi US dollarnya ini nggak ada masalah lagi, dia floating terus naik dan ini semua currency-nya ngikut naik kayak gini. Dan menurut kalian apa yang terjadi? Kalau misalnya orang udah nggak percaya lagi dengan sistem fiat, orang udah nggak percaya lagi bahwa US dollar itu adalah World Reserve Currency. Jadi secara intrinsik semua uang fiat yang ada itu berdasarkan kepercayaan konsensus satu dunia terhadap pemerintahan Amerika. Karena uangnya ikut semua sama US dollar yang diprint dari angin. Jadi ini cuma kepercayaan pada sistem pemerintahan Amerika. Kalian pernah ada yang nanya nggak sih, kenapa sih nama uang itu adalah fiat ya kan? Fiat money, fiat currency. Ada yang tahu nggak arti dari Latin dari fiat itu apa? Fiat itu sama dengan let it be done. Jadi artinya apa? Pemerintah bilang udah ya jadi aja. Itu adalah bahasa Latin dari fiat. Jadi pemerintah sama aja kayak ngomong itu tuh uang ya, lu percaya aja bahwa itu tuh uang. Artinya setiap US dollar yang di print otomatis uang yang lain jadi lebih sedikit tidak berguna. Kenapa? Karena dia paling kuat ya. Ketika dia di print lebih banyak ya rupiah pasti akan melemah. Kita lihat aja sekarang 15.700. Nanti mungkin kalian kalau nonton video ini 3-4 bulan lagi udah 16.000 rupiah. Dan kalian bisa bayangin nggak sih, selama 2021, 40% US dollar yang beredar di dunia itu di print dalam waktu 1 tahun pas COVID. Kalian bayangin, 40% uang yang beredar. Nah, negara-negara yang superpower yang besar yang lainnya seperti Cina dan Rusia udah sadar akan hal ini. Barusan beberapa minggu ini, Alexander Venediktov dari Rusia bilang seperti berikut. Bretton Woods system is failing. Jadi mereka mulai jualin reserve USD-nya buat ditukar sama emas beneran. Jadi kalau kita lihat di Cina, di Central Bank Cina, Central Bank Rusia, apa yang mereka lakukan? Mereka udah mulai nih. Jadi reserve currency USD mulai dibuang-buangin. Dan yang mereka lakukan apa? Mereka switching dengan emas. Nah, tapi kalau misalnya USD ataupun misalnya rupiah itu di-back sama angin, apa yang bikin itu jadi exchange of value? Kita masih bisa transaksi, gue masih bisa gaji orang pakai rupiah. Basisnya adalah kepercayaan. Jadi ini semua tuh dalam konsensus semua masyarakat bisa dibodohi dan percaya bareng-bareng bahwa fiat itu ada value-nya. Karena begitu ini sadar, kayak Henry Ford tadi bilang, bakal ada revolusi besok pagi. Kalau mereka benar-benar tahu nih apa yang gue ngomongin di video ini, bakal ada revolusi besok pagi. Sebenarnya untuk bikin video kayak gini, gue jujur aja ini agak bahaya. Kenapa? Karena ini something yang para orang-orang berkuasa di atas tuh nggak mau kalian tahu, nggak mau kalian pinter, makanya nggak pernah diajarin di sekolah, nggak pernah diajarin di kuliah. Salah satu billionaire crypto, co-founder MakerDAO, itu pernah nge-tweet kayak gini. Jadi jangan pakailah sistem mereka, jangan bayar pajak mereka, jangan ikutin sistem mereka dan lain-lain. Dia billionaire, super kaya orang Rusia. Apa yang kalian tahu? Dia meninggal. Meninggalnya di mana? Di depan rumahnya di pantai.
Jadi kalau misalnya orang bilang itu meninggalnya, yang kita nggak tahu apa yang terjadi ya. Cuman hal ini tuh sebenarnya banyak yang orang-orang nggak mau tahu. Banyak dari kalian mungkin nonton youtuber ya kan, youtuber finansial yang ngajarin tentang krisis tahun 2008 gitu. Cuman kalau kalian benar-benar pelajarin, kenapa sih sebenarnya terjadi 2008? Nggak ada yang bisa jelasin ke kalian kenapa itu terjadi. Semua orang bilangnya subprime mortgage, bla bla bla. Tapi ini sebenarnya kalau kita tarik, ini terjadi dari tahun 2000. Dan yang bikin crash ini itu bukanlah Lehman Brothers, bukanlah bank-bank besar lainnya. Ini sebenarnya dimulai sama Federal Reserve. Kita backtrack ya sampai tahun 2000 ketika terjadinya .com bust. Internet company tinggi banget terus hancur. Si Alan Greenspan melakukan kebijakan di mana dia potong suku bunganya, chairman-nya potong suku bunganya sampai 1%. Ini untuk apa? Kalau misalnya suku bunga 1%, ini encourage orang untuk apa? Ya, untuk minjem uang. Untuk minjem uang untuk beli apa? Untuk beli rumah. Karena suku bunganya 1%. Jadi untuk dapat uang tuh gampang. Semua orang beli rumah. Kalau semua orang beli rumah dengan minjam, apa yang terjadi dengan harga rumah? Karena semua orang minjemnya gampang, harga rumahnya naik, terbang. Simple kan? Itu simple logic. Bunga lebih murah, kita pinjam aja sama bank, kita beli rumah, terus rumahnya naik semua, ya kan? Tetangga kita beli rumah naik juga harganya, tetangga kita beli lagi naik juga harganya. Jadi semua orang ngerasa ini ekonomi yang makmur, semuanya tambah kaya. Tapi tambah kaya dari apa? Dari uang yang dari angin sebenarnya. Jadi kalian bisa bayangin nggak sih? Itu yang terjadi dari 2008 itu karena cuma satu kebijakan tahun 2000. Ya dia motong suku bunga sampai 1%. Udah, habis itu hancur 2008 ya. Kalian bisa bayangin dia bisa ganti-ganti gitu. Suka-suka dia mau market dihancurin tahun 2008. Mau tahun 2020 Covid dihancurin, ya kan? Dihancurin dulu tuh di awal tuh. Terus dia bilang, "Oke, kita quantitative easing," ya kan? Namanya keren. Quantitative easing itu kan sebenarnya nge-print duit. Kalau kita yang nge-print duit dibilangnya penipuan. Dia bisa print duit, 40% dari uang yang beredar. Dimasukin di market jebret, S&P terbang ya. Dari V jadi V-shaped recovery. Mereka bisa manipulasi market seperti itu. Jadi kalian bayangin nggak betapa dunia ini dikontrol sama sebagian kecil orang. Maka dari itu, setelah terjadinya krisis tahun 2008, tahun 2009 muncul tuh white papernya Satoshi, peer-to-peer electronic cash system, yaitu Bitcoin. Ini adalah revolusi moneter yang mau coba dibawa sama Satoshi. Kenapa? Karena ini adalah sistem uang yang rely dari coding dan juga software, bukan sama Federal Reserve dan perbankan sentral. Jadi nggak pernah bisa diotak-atik, nggak pernah ada yang bisa atur, nggak ada yang bisa gocek-gocek gitu. Oh ini naikin suku bunga segini segala macam. Tapi itu semua based on coding, matematika, dan juga fisika. Jadi kalau misalnya kalian mau ngerti tentang dunia kripto, kalian harus ngerti dulu tentang dunia uang ya. Mungkin ini gue nggak bisa bahas semuanya di satu video, tapi mungkin akan gue bikin series ya. Kalau misalnya video ini kalian suka, gue akan jelasin lebih dalam tentang cara Federal Reserve bekerja, cara uang bekerja. Tapi ini anggaplah video ini sebagai intro ke kalian punya pemikiran sendiri, punya ideologi sendiri. Jadi jangan cuma percaya dikasih tau, oh ini tuh uang, kalian percaya ini uang. Itu alasan kenapa gue believe in cryptocurrency. Karena gue nggak percaya bahwa uang itu sebenarnya value-nya seperti apa yang dibilang sama mereka. Dan kenapa gue percaya kepada Bitcoin? Karena ini adalah revolusi moneter yang sedang terjadi di depan mata kita sendiri. Itu adalah aset tercepat untuk mencapai $1 triliun market cap dalam waktu 1 dekade aja. Nah, gue bisa bener, tapi gue juga bisa salah. Tapi this is a bet I'm willing to take.